Di masa depan, kelebihan populasi dan perubahan iklim telah membawa kehancuran global ke bumi. Sebuah organisasi yang dikenal sebagai Unithing Ranger Corps dibentuk untuk mengatur evakuasi planet bumi, dan umat manusia dapat menetap di koloni luar angkasa yang disebut Nova Prime. Melihat manusia sekarang rentan, sebuah ras alien yang disebut Eskrel mengirim sekelompok Ursa untuk menyerang. Ursa ini adalah predator ganas yang dikembangbiakan untuk membunuh manusia, dan meskipun mereka buta, mereka dapat memburu manusia dengan mendeteksi feromon yang mereka keluarkan saat ketakutan. Untuk menghentikan invasi, para ranger melawan Ursa dengan pedang mereka, dan komandan utama Chipper membuktikan dirinya sebagai pahlawan ketika dia belajar bagaimana menekan emosinya. Dengan tidak menunjukkan rasa takut, seseorang menjadi tidak terlihat oleh Ursa. Ini adalah teknik yang dikenal sebagai ghosting. Beberapa tahun setelah perang, putra Chipper, Kitai, menjadi taruna di Akademi Ranger karena dia ingin menjadi seperti ayahnya. Bahkan selama tes yang paling dasar seperti jogging, dia melakukan upaya ekstra untuk membuktikan bahwa dia istimewa. Namun, meskipun nilai tesnya bagus, dia tidak melakukannya dengan baik saat praktek di lapangan, dan Kitai belum mendapatkan promosi menjadi ranger seperti yang dia inginkan. Malam harinya, saat Chipper pulang dari sebuah misi, Kitai memberitahu bahwa dia gagal mendapatkan promosi. Alih-alih menunjukkan rasa nyaman kepada putranya, Chipper tetap bersikap dingin seperti biasa dan berkomentar bahwa Kitai pasti belum siap, karena komandan tahu apa yang dia lakukan. Chipper selalu bersikap dingin terhadap keluarganya, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana cara mematikan mode prajurit, bahkan menuntut Kitai untuk selalu memanggilnya Pak, dan meneriakkan perintah kepadanya di meja. Setelah makan malam, Chipper membawakan istrinya, Faya, hadiah yang ia dapatkan dari misi dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan pergi keesokan harinya ke Ibhito untuk melatih para kadet. Namun setelah misi itu selesai, dia berniat untuk pensiun dan bekerja bersamanya di bagian admin. Faya senang mendengarnya dan mengatakan bahwa ia perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan Kitai, mengobrol dengannya dan tidak terlalu berjarak. Kitai membutuhkan seorang ayah, bukan seorang komandan. Dia berpikir Kitai memiliki banyak rasa bersalah, karena dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kakaknya, Senshi, dan mencoba untuk terhubung dengannya dengan membaca buku favoritnya, Moby Dick. Dengan pemikiran ini, Chipper mendekati Kitai dan mengatakan bahwa dia akan mengajaknya pergi ke Ibhito. Beberapa waktu kemudian, para kru bersiap-siap untuk pergi, dan Kitai melihat seorang ranger dengan kaki yang diamputasi mendekati ayahnya untuk mengucapkan terima kasih, karena telah menyelamatkannya selama perang dengan Ursa. Chipper berpikir bahwa hal itu tidak perlu. Tetapi ranger tersebut tetap meminta teman-temannya untuk membantunya berdiri untuk memberi hormat, sebagai tanda penghormatan kepada pahlawan kemanusiaan. Saat perjalanan, Kitai mencoba untuk terhubung dengan ayahnya dan mengatakan bahwa dia sedang membaca Moby Dick, tapi Chipper tidak banyak bicara dan selalu menjawab dengan singkat dan dingin. Kemudian dia mengatakan kepada Kitai bahwa dia harus tidur selama sisa perjalanan. Kitai berpura-pura menurut, namun begitu Chipper tertidur, dia meninggalkan tempat duduknya untuk menjelajahi kapal. Dia menemukan sebuah area misterius dengan tanda peringatan, tapi dia tetap masuk, dan ranger yang berjaga langsung memarahinya. Namun, ketika mereka menyadari bahwa dia adalah putra Chipper, mereka mengizinkannya masuk dan melihat kargo mereka. Ternyata mereka mengangkut Ursa, yang akan digunakan untuk mengajari para taruna cara menjadi ranger. Ranger menantang Kitai untuk menyentuh cangkang Ursa dan menguji kontrol emosinya, tetapi ketika Kitai mulai berjalan mendekat, dia mulai mengalami kilas balik pada malam ketika saudara perempuannya meninggal. Seekor Ursa telah menyerang rumah mereka, dan Senshi memasukkan Kitai ke dalam sebuah wadah kaca untuk mencegah monster itu mencium baunya. Tepat ketika Kitai akan menyentuh cangkang, Ursa mencium bau ketakutannya dan mengaum ke arahnya, membuatnya terkejut dan mundur. Sementara itu, Chipper terbangun dan merasakan getaran aneh, jadi dia menggunakan cincinnya di dinding kapal untuk memastikan bahwa ada bahaya yang datang. Dia bergegas memberitahu para penjaga untuk bersiaga penuh, dan memerintahkan Kitai untuk mengenakan baju pelampung dan mengikatkan diri ke kursinya. Kemudian Chipper pergi ke kokpit dan memberitahu pilot bahwa mereka sedang menuju ke arah badai asteroid. Sebelum mereka bisa memperbaiki arah, kapal mulai berguncang karena dihantam asteroid, membuatnya kehilangan mesin. Chipper memerintahkan para pilot untuk memasuki lubang cacing terdekat, dengan begitu mereka bisa pergi ke tempat berlabuh yang berbeda.
Kapal melintasi lubang cacing dengan selamat dan muncul di dekat bumi, yang menurut hukum tidak boleh dikunjungi oleh siapapun karena bahayanya. Chipper ingin pergi ke tempat lain, tapi pilot menjelaskan bahwa kapal telah mengalami terlalu banyak kerusakan, yang berarti mereka harus mendarat sesegera mungkin. Saat kapal semakin dekat dengan atmosfer bumi, kapal mulai berguncang lagi dan kita panik, sehingga Chipper memandunya untuk menarik napas dalam-dalam untuk menenangkannya. Pada saat itu, kapal mulai hancur berantakan, dan Chipper tertiup angin saat kita jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, kita terbangun dan menemukan bahwa kapalnya telah jatuh. Dia meninggalkan tempat duduknya untuk mencari yang lain, tetapi semua ranger yang dia temukan sudah mati. Untungnya, dia menemukan Chipper dan memastikan bahwa dia masih hidup, jadi kita duduk di sisinya dan menunggunya bangun. Ketika Chipper sadar, kita menjelaskan kepadanya bahwa ekor kapal sudah tidak ada, yang berarti Ursa juga sudah tidak ada. Chipper memandu kita ke kokpit untuk menemukan suar darurat, tetapi ketika dia mencoba menggunakannya, dia menemukan bahwa suar itu telah rusak. Setelah itu, kita meletakkan Chipper di atas tandu dan membawanya ke komputer utama kapal, di mana Chipper memeriksa inventaris dan mengonfirmasi bahwa ada suar lain di ekor kapal. Karena kedua kakinya terluka, Chipper memberi kita misi untuk menemukan ekor kapal, yang menurut pemindai berjarak sekitar 100 km. Kemudian Chipper memberikan pedangnya kepada kita, ditambah 6 botol inhaler penyaring udara yang akan membantunya bernapas di lingkungan yang tidak bersahabat di bumi. Dia juga memberitahukan bahwa baju pelampung dan ranselnya memiliki kamera, jadi Chipper akan melihat semua yang dilihat kita. Anak laki-laki itu harus sangat berhati-hati karena semua yang ada di bumi telah berevolusi untuk membunuh manusia, yang membuat kita teringat bagaimana dia harus menyaksikan kakaknya dibunuh oleh Ursa. Kita bertanya kepada Chipper tentang Ursa yang mereka bawa, dan Chipper berpikir bahwa Ursa itu pasti telah mati dalam kecelakaan itu, tapi lebih aman untuk menganggapnya masih ada di luar sana. Setelah mengambil salah satu inhaler, kita meninggalkan kapal dan menjadi sangat gugup karena dia bisa melihat semua mayat di sekitarnya. Untuk menenangkannya, Chipper menyuruhnya berlutut dan mengingatkannya untuk berkonsentrasi pada kondisi saat ini, untuk mengatasi ketakutannya. Kemudian kita memulai perjalanannya, yang memungkinkannya untuk bertemu dengan banyak hewan yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Ketika dia mendaki tebing, dia dikejutkan oleh seekor laba-laba di tangannya, dan ketika dia mencapai puncak, dia melihat burung-burung terbang di langit dan ternak yang sedang merumput di dataran. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan, terutama bagi seseorang yang selalu hidup di luar angkasa. Pada saat itu, Chipper melepaskan banyak drone untuk menemukan Ursa, dan dia mengingatkan kita bahwa suhu akan turun drastis pada malam hari. Untuk bertahan hidup, dia harus menemukan salah satu dari banyak titik panas sebelum hari gelap. Kemudian Chipper memindai lukanya sendiri dan memastikan bahwa tulang kakinya patah, membuatnya mempertimbangkan untuk meminum obat untuk mengatasi rasa sakitnya. Namun label obat tersebut memperingatkannya bahwa obat tersebut dapat membuatnya mengantuk dan mengganggu penglihatannya, dan hal ini membuat Chipper teringat saat putrinya meneleponnya selama perang. Saat itu, putrinya Senshi telah menemukan salinan asli Moby Dick, yang merupakan masalah besar karena buku yang asli sudah tidak ada lagi. Chipper telah bersikap sangat dingin terhadap antusiasme Senshi, dan sekarang dia mulai menyesalinya, jadi dia memutuskan untuk tidak meminum obatnya. Beberapa saat kemudian, kita menyadari bahwa jasnya berubah menjadi hitam. Chipper menjelaskan bahwa pakaiannya dilengkapi dengan sensor gerak, dan warna hitam berarti ada makhluk hidup yang mendatanginya. Tiba-tiba, seekor babon besar muncul dari dalam hutan, dan Chipper menyarankan kita untuk tetap diam. Namun kita lebih memilih untuk melemparkan batu ke arahnya untuk menakut-nakuti babon tersebut. Hal ini menyebabkan sekelompok babon lainnya keluar dan mulai melempari kita dengan batu. Anak laki-laki itu mulai berlari secepat mungkin, dan Chipper memandunya menuju sungai terdekat agar para babon tidak mengikutinya. Kita dengan cepat menyeberangi sungai, tetapi meskipun babon-babon itu tidak mengikutinya lagi, dia tetap berlari dengan pedangnya karena dia terlalu gugup dan takut. Chipper harus berteriak padanya untuk membuatnya berhenti dan berlutut agar dia tenang. Pada saat itu, Chipper menyadari ada racun dalam aliran darah kita dan meminta anaknya untuk memeriksa tubuhnya. Kita menemukan ada lintah di tangannya dan segera melepaskannya. Namun racun tersebut masih ada di dalam tubuhnya.
Chipper memberinya instruksi untuk menyuntikkan obat penawar, tetapi karena dia mulai tidak merasakan tangannya lagi, Kitai harus menjatuhkan tubuhnya di atas jarum untuk membuatnya tertancap dan jatuh pingsan. Beberapa jam kemudian, Chipper menyadari bahwa suhu udara mulai menurun dan memaksa Kitai untuk bangun dan mencari titik panas, yang jaraknya 10 km. Kitai mulai berlari secepat mungkin, dan sementara Chipper mengawasi putranya. Dia mendengar komputer memberitahukan bahwa dia membutuhkan shunt arteri untuk mengobati kakinya. Sekali lagi, Chipper menolak untuk minum obat dan menjalani prosedur sambil menahan rasa sakit. Saat dia bekerja, dia berpikir tentang perayaan ulang tahun Senshi yang ke-19, yang harus dia saksikan melalui layar karena dia sedang menjalankan misi. Senshi memintanya untuk meniup lilin di atas kuenya, dan Chipper baru mau setelah memohon-mohon. Lilin-lilin itu padam karena Kitai yang lebih muda meniupnya untuknya. Ketika Kitai akhirnya sampai di hotspot, dia memeriksa peralatannya dan menemukan 2 inhalernya rusak, tapi dia berbohong kepada ayahnya dan mengatakan bahwa dia memiliki semuanya. Chipper melihat reaksi di layar yang mungkin mengindikasikan kebohongan, tetapi tidak mengatakan lebih lanjut. Kitai mengambil botol dan bersembunyi di bawah pohon ketika hujan mulai turun, jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada ayahnya, bagaimana dia bisa menjadi ranger ghosting selama perang. Chipper mengatakan bahwa seekor ursa pernah menikam bahunya dengan pitingnya, dan selama pergulatan mereka jatuh ke sungai. Ursa mencoba menenggelamkannya, tetapi ketika Chipper menerima kematiannya, penjepitnya lepas karena ursa tidak dapat menemukannya lagi. Chipper telah memahami bahwa rasa takut itu tidak nyata, dan meskipun kemarahan itu ada, itu hanya ada dalam pikiran orang tentang masa depan. Keesokan paginya, Chipper mengirim Kitai ke air terjun karena drone telah menemukan beberapa bacaan yang menarik. Dalam perjalanan ke sana, Kitai melihat tumpukan monyet yang mati, bukti adanya bahaya yang lebih besar. Setelah Kitai berhasil mencapai air terjun, Chipper menyuruhnya memeriksa inventarisnya, dan Kitai mencoba berbohong tentang inhaler lagi. Chipper menyebutkan kebohongannya dan membuat beberapa perhitungan yang mengindikasikan bahwa Kitai tidak akan bisa menyelesaikan misi tanpa inhaler, sehingga dia memerintahkannya untuk membatalkan misi. Kitai mulai berpikir tentang bagaimana dia harus melihat Senshi mati dan menolak untuk melakukan perintah ayahnya, jadi dia memberitahu Chipper bahwa dia tidak akan menjadi pengecut lagi. Faktanya, dia berpikir bahwa Chipper adalah pengecut, karena dia tidak berada di rumah untuk melindungi keluarganya ketika ursa menyerang. Chipper mengabaikan ejekan anaknya dan bersikeras agar Kitai berbalik, tetapi Kitai mengabaikannya dan melompat dari air terjun, menggunakan jasnya untuk meluncur di udara. Pada saat itu, seekor burung kondor besar muncul dan mulai mengejarnya, jadi Kitai mencoba untuk mengarahkannya untuk bersembunyi di balik air terjun. Namun, burung kondor itu sangat cepat dan begitu Kitai keluar, burung itu langsung menyerangnya. Kitai jatuh pingsan dan Chipper kehilangan semua komunikasi dengannya. Beberapa saat kemudian, Chipper terbangun di sarang burung kondor dengan anak-anaknya. Dia mencoba pergi dengan tenang, tapi tiba-tiba beberapa singa muncul, mencoba masuk ke dalam untuk makan. Burung kondor menyerang singa-singa tersebut, tetapi banyak dari mereka yang menghindar dan terus mencoba masuk. Kitai berhasil mengusir seekor singa keluar, dan burung kondor menangkap singa lainnya, tetapi ketika singa ketiga masuk, Kitai tidak punya pilihan selain menggunakan pedangnya. Dia tidak ingin berkelahi, jadi dia membuat lubang di sarang untuk membuat singa itu jatuh. Setelah semua singa pergi, Kitai meninggalkan sarang, dan dia sangat sedih melihat burung kondor yang berduka atas kematian semua anaknya. Setelah itu, Kitai mencoba menghubungi ayahnya, namun ternyata alat komunikasinya rusak. Kembali ke kapal, Chipper mendapatkan gambar dari drone-nya yang menunjukkan mayat ranger tergantung di pohon, yang berarti ursa sedang berkeliaran. Chipper memutuskan untuk merekam pesan untuk istrinya, yang isinya hanya mengatakan bahwa dia kehilangan putra mereka. Sementara itu, Kitai terus berjalan melewati hutan dan bersembunyi di dalam gua untuk menghindari dinginnya malam. Di dalam gua, dia menemukan gambar-gambar yang ditinggalkan oleh manusia gua, dan banyak ular berbahaya yang harus ia hindari tepat pada waktunya. Dia membuat beberapa perhitungan tentang jarak yang tersisa dan persediaan yang dimilikinya, kemungkinannya tidak bagus, tapi dia tetap harus mencoba. Keesokan paginya, Kitai keluar dari gua dan menyadari bahwa seekor burung kondor mengikutinya. Mengira burung itu ingin menyerang, Kitai mulai melarikan diri dan segera dia harus menggunakan inhaler terakhirnya.
Setelah itu, Kitai membuat sebuah rakit kecil untuk mengarungi sungai. Ketika dia tidur siang untuk beristirahat, dia memimpikan Senshi muncul di sampingnya, dan dia mencoba memberitahunya bahwa pada hari kematiannya, dia hampir meninggalkan kurungan untuk menolongnya. Senshi tidak mempercayainya, namun ia tidak mempermasalahkannya, karena ia berpikir bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia juga berpikir bahwa Chipper marah pada dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Kemudian Kitai mencoba membaca Moby Dick untuk membuktikan bahwa dia telah membacanya, tetapi Senshi berteriak padanya untuk bangun. Kitai membuka matanya dan mendapati bahwa rakitnya telah sampai di daratan. Suhu udara mulai menurun sehingga Kitai bergegas mencari titik panas, tapi dia tidak cukup cepat dan jatuh pingsan di tanah karena tanaman di sekelilingnya membeku. Kitai mengira dia akan mati, tetapi ketika dia bangun di pagi hari, dia menemukan sesuatu di atasnya yang membuatnya tetap hangat. Ternyata itu adalah burung kondor, yang mati untuk menyelamatkannya sebagai ucapan terima kasih karena telah memperjuangkan anak-anaknya. Setelah berterima kasih kepada makhluk itu, Kitai melanjutkan perjalanannya. Ia mulai sulit bernapas, tetapi menemukan potongan kapal di tanah menginspirasinya untuk terus berjalan. Beberapa saat kemudian, Kitai akhirnya menemukan ekor kapal, dan dia segera mengambil lebih banyak inhaler dan pisau baru. Kemudian dia menyelidiki area tersebut dan menemukan cangkang ursa terbuka, mengonfirmasi bahwa monster itu telah pergi. Kembali ke kapal, Chipper bermimpi tentang Kitai kecil yang memberikan pedangnya. Tiba-tiba, dia terbangun oleh suara Kitai karena dia menemukan komunikator dan suar di ekor kapal. Chipper mencoba berbicara dengannya, tetapi Kitai tidak dapat mendengarnya karena dia berada di zona hitam. Kitai tidak mengetahui hal ini dan tetap mencoba menggunakan suar tersebut, tetapi tidak berhasil. Frustrasi dan putus asa, Kitai mulai mengamuk, tetapi segera dia ingat nasihat ayahnya dan berlutut untuk menenangkan diri. Kitai menyadari bahwa ada gangguan di daerah tersebut dan dengan mendaki gunung berapi di dekatnya, ia akan dapat mengaktifkan suar tanpa halangan. Dalam perjalanannya menuju gunung berapi, Kitai menemukan mayat seorang ranger, dengan ursa yang mengamuk untuk menakut-nakuti dan memicu feromonnya. Kitai mencoba yang terbaik untuk mengabaikannya dan terus berjalan hingga mencapai dasar gunung berapi, di mana dia mencoba meluncurkan suar lagi dan gagal. Chipper melihat ursa pada pemindai dan berharap anaknya bertindak cepat sebelum dia ditemukan. Kemudian Kitai memasuki sebuah gua untuk mencari jalan menuju puncak gunung berapi. Di dalam, ia menemukan ursa menunggunya, dan monster itu segera menyerang, namun akhirnya terjebak di bawah tumpukan batu. Kitai mulai berlari saat ursa membebaskan diri dan mengejarnya, sehingga bocah itu memutuskan untuk bersembunyi di genangan air. Kembali ke kapal, komputer mulai rusak dan Chipper kehilangan akses ke perawatan medis, menyebabkan dia mulai kehilangan kesadaran. Sementara itu, Kitai berenang menuju sumber cahaya yang memungkinkannya untuk muncul kembali ke dalam sebuah lubang. Ketika dia mulai memanjatnya untuk mencapai puncak gunung berapi, ursa tiba-tiba melompat keluar dari air dan meraih kaki anak laki-laki itu. Kitai menendang binatang itu untuk mengirimnya kembali ke dalam air, dan selesai memanjat lubang untuk keluar. Segera Kitai mencoba mengaktifkan suar, tetapi ursa kembali dan melompat ke arahnya, membenturkannya ke bebatuan dan membuatnya menjatuhkan alat tersebut. Saat Kitai menggeliat di tanah karena kesakitan, dia mengingat hari ketika Senshi melindunginya dan semua nasihat yang diberikan Chipper kepadanya. Hal ini membuat Kitai akhirnya dapat berkonsentrasi dan mengatasi rasa takutnya, dan berhasil melakukan ghosting. Makhluk itu kehilangan jejaknya dan Kitai memanfaatkan kebingungannya untuk menyerangnya dengan pedangnya. Karena makhluk itu tidak kuat dalam pertahanan diri, Kitai hanya membutuhkan beberapa serangan yang tepat untuk membunuhnya. Semua ini dilihat oleh Chipper sebelum dia kehilangan kesadaran. Setelah itu, Kitai akhirnya menyalakan suar. Dan dalam beberapa jam kemudian para ranger tiba untuk menyelamatkan mereka. Kitai mengkhawatirkan ayahnya, tetapi ketika dia memeriksanya, dia memastikan bahwa ayahnya baik-baik saja. Chipper memaksa tubuhnya yang sakit untuk berdiri dan memberi hormat kepada putranya untuk menghormati keberaniannya, tetapi Kitai berlari memeluk ayahnya sambil berkata bahwa dia ingin bekerja bersama dengan ibunya. Untuk pertama kalinya, Chipper membalas pelukannya dan menjawab bahwa dia juga ingin pensiun.